Halo teman Profita, apa kabar? Bertemu lagi di channel YouTube Profita Institute, The Smart Way to Make Profit. Video kali ini kita kasih judul Siap-siap, dana 65 triliun siap masuk pasar. Nah, jadi kita akan membahas ada potensi dana 65 triliun masuk pasar di minggu depan. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan beberapa catatan. Yang pertama adalah bahasa-bahasa yang saya gunakan di video kali ini merupakan bahasa-bahasa sederhana dari pemikiran-pemikiran sederhana supaya teman-teman mudah memahaminya. Jadi tidak perlu ahli ekonomi, tidak perlu orang ekonomi yang bisa menyimak video ini. Siapa saja bisa. Selanjutnya adalah video ini bukan merupakan perintah atau ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Jadi video ini bukan berarti saya menyuruh teman-teman untuk ikut A, ikut B, tidak. Ini video edukasi. Apabila teman-teman ada pertanyaan, ada saran, ada kritik, ada masukan, ada usul, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau hubungi saya via WA di nomor yang tertera. Dan seperti biasa, saya sampaikan, bila ada yang tidak puas dengan video ini, saya ikhlas karena saya bukan alat pemuas. Mari kita mulai teman-teman. Kita mulai dengan membuat logika sederhana teman-teman. Kita bikin logika sederhana. Teman-teman, apabila di sebuah pasar sembako, ada orang yang membawa uang yang sangat besar ke pasar tersebut, kira-kira harga sembako di pasar itu akan bagaimana teman-teman? Jadi ada sebuah pasar sembako nih, kemudian di situ ada orang masuk ke pasar dengan bawa dompet atau bawa tas yang gede banget isinya duit. Gitu. Maka logikanya harga sembako berpotensi naik. Kenapa? Karena ada orang yang siap belanja banyak, yaitu membawa uang ke pasar. Jadi pedagang-pedagang di pasar itu akan berusaha menaikkan harganya. Kenapa? Wah, ada orang yang bawa duit banyak ini. Kita naikin yuk, karena dia berpotensi beli gitu kan. Nah, itu logika sederhana teman-teman. Di pasar modal Indonesia pun sama. Keberadaan dana yang besar yang siap masuk ke pasar modal Indonesia, ini seharusnya menjadi sentimen positif bagi IHSG teman-teman. Ya seperti tadi, si sembako tadi. Ada orang bawa duit banyak, siap belanja, belum tentu belanja, tapi baru siap belanja, pedagang udah menaikkan harga sembakonya. Logika sembako tadi kita aplikasikan ke pasar modal. Keberadaan dana yang besar, yang sudah masuk ke pasar modal, harusnya menjadi sentimen positif bagi IHSG. Pertanyaannya, teman-teman udah siap belum? Udah punya RDN belum? Udah punya barang belum? Udah punya saham belum? Dan seterusnya. Karena jangan sampai nanti udah naik, baru beli saham gitu kan. Jadi sebelum naik kita udah punya saham. Gitu. Nah, teman-teman, dana apa sih yang sebesar 65 triliun itu, teman-teman? Mungkin bagi teman-teman yang masih pemula, bingung. Ada apa ini? Kok ada dana besar 65 triliun masuk pasar? Itu apa? Nah, teman-teman, dana 65 triliun tadi masih terkait dengan Bukalapak. Masih terkait dengan IPO Bukalapak. Yang kode sahamnya buka. Teman-teman pasti udah baca di media offline, media online, koran, dan seterusnya. Bahwa IPO Bukalapak ini memecahkan rekor. Yang pertama, Bukalapak merupakan unicorn pertama yang IPO. Yang kedua, dari dana yang dihimpun. Mencapai 21,9 triliun. Terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Nah, tapi teman-teman, yang kita bahas itu bukan uang IPO. Nah, uang apa itu? Nah, sebelum kita telah lebih lanjut, mari kita lihat jadwal IPO Bukalapak. Teman-teman perhatikan, ini masa penawaran awal itu 9 sampai 19 Juli. Nah, sementara masa penawaran umum perdana, jadi untuk semuanya, untuk retail, itu tanggal 28 sampai 30 Juli. Masa penjatahan 3 Agustus. Dan masa pengembalian uang pesanan 5 Agustus. Jadi pertama kali saham Bukalapak ditawarkan itu tanggal 9 sampai 19 Agustus. Maaf, 9 sampai 19 Juli. Sementara penawaran umum 28 sampai 30 Juli. Tanggal pengembalian uang pesanan 5 Agustus.
Nah, bagi orang umum atau retail yang mau pesan saham Bukalapak harus menyediakan good fund. Good fund itu artinya dana segar. Di RDN paling lambat tanggal 28 Juli. Jadi teman-teman, kalau kita mau ikut IPO Bukalapak, maka kita harus menyediakan dana segar dulu di RDN. Baru kita pesan. Kita menyiapkan dana 1 miliar, pesan 1 miliar, itu bisa. Tapi kita menyiapkan dana 1 juta, pesannya 2 juta itu nggak bisa. Jadi jumlah pemesanannya harus sesuai atau di bawah dana segar yang ada di RDN. Nah, teman-teman, perhatikan sekarang berapa jumlah pemesanannya. Saham Bukalapak itu mengalami oversubscribe 4 kali. Yang dimaksud dengan oversubscribe 4 kali itu artinya adalah ada pemesanan lebih besar 4 kali lipat. Jadi misalkan ditawarkan 1.000 lembar, yang antri pesan itu 4.000 lembar. Itu pengertian sederhana tentang oversubscribe. Sekarang kita perhatikan berapa nominalnya. Dari CNBC saya mengutip tanggal 23 Juli kemarin, permintaan saham Bukalapak tercatat mencapai 87 triliun. Padahal maksimal dana yang dihimpun oleh Bukalapak itu hanya 21,9 triliun. Jadi uang 87 triliun tadi sudah ready di RDN. Sudah siap di RDN. Padahal yang cuman kepake 21,9 triliun. Katakanlah 22 triliun. Jadi ada sisa 87 dikurangi 22. Kurang lebih 65 triliun uang nganggur di RDN. Nah, uang nganggur itulah yang nanti akan dibagi tanggal 5 Agustus. Seperti jadwal ini. Tanggal pengembalian uang pesanan 5 Agustus. Jadi ada dana mengendap di RDN yang nggak bisa diutak-atik sampai 5 Agustus baru dikembalikan. Inilah salah satu nilai minus ikut IPO. Jadi dana kita terkunci. Nggak bisa buat belanja selama beberapa hari. Kan sayang. Dan kalau teman-teman kepengen tahu bagaimana analisa saham IPO, di channel ini sudah pernah saya bahas analisa saham IPO. Dari penjelasan saya tadi, teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa ada dana 87 triliun yang mengendap di RDN, baik institusi maupun retail, yang disiapkan untuk antri IPO Bukalapak. Jadi sudah 87 triliun itu sudah ready di RDN. Ini belum termasuk yang untuk penawaran umum yang dilakukan tanggal 28-29 besok. Jadi tentunya lebih gede daripada 87 triliun ini. Nah, dari dana tersebut, dari 87 triliun tersebut, hanya 21,9 triliun yang nantinya akan terserap atau akan digunakan untuk membeli saham IPO. Jadi nanti dana yang dikembalikan oleh otoritas bursa ke RDN masing-masing itu mencapai 65 triliun, teman-teman. Jadi nanti tanggal 5 Agustus itu otoritas bursa akan mengembalikan sisa uang pesanan senilai 65 triliun ke masing-masing RDN, teman-teman. Jadi nanti pada tanggal 5 Agustus itu akan ada dana segar sebesar 65 triliun di RDN investor terkait dengan IPO Bukalapak ini. Nah, teman-teman, kalau kita gunakan logika sederhana tadi, orang yang sudah memiliki fresh money, dana segar di RDN, menurut saya, kemungkinan besar tetap akan digunakan untuk belanja saham. Kemungkinan besar. Nggak harus, nggak pasti. Tapi kemungkinan besar akan digunakan untuk belanja saham. Karena memang sebelumnya udah diniatin beli saham Bukalapak. Kalau nggak dapet, masa diambil lagi gitu kan? Kemungkinan besar menurut saya tetap akan digunakan untuk belanja saham. Uang di RDN tadi itu entah akan digunakan untuk beli saham Bukalapak lagi pasca IPO atau dibelikan saham lain. Tetapi tetap ada kemungkinan dana tersebut diambil oleh si pemilik RDN. Nggak jadi digunakan untuk belanja saham. Mungkin dialihkan untuk investasi yang lain. Mungkin saja. Tetapi menurut saya, kemungkinan besar dana 65 triliun tadi sebagian besar akan masuk pasar modal. Kita tidak tahu
dana 65 triliun tadi itu akan digunakan untuk belanja atau diambil lagi dari RDN. Kita nggak tahu, teman-teman. Nanti kita tahu setelah IPO itu bagaimana transaksi di pasar modal. Bagaimana transaksi harian di pasar modal Indonesia. Ada peningkatan apa tidak? Saat ini rata-rata transaksi di pasar modal Indonesia itu antara 10 sampai 11 triliun per hari. Jadi nanti kita bisa lihat setelah IPO transaksinya naik apa tidak. Kalau naik, wah berarti uang sisa IPO Bukalapak ini masuk ke pasar modal. Kalau nggak naik, ya berarti diambil lagi sama investornya, gitu kan. Sekarang, bila kita asumsikan dana jumbo sisa IPO Bukalapak tersebut digunakan untuk beli saham, maka IHSG seperti mendapat bahan bakar ekstra. Iya, gede banget tuh, 65 triliun. Maka kondisi ini nanti kemungkinan bisa memenuhi prediksi beberapa analis yang mengatakan bahwa IHSG akan tembus 7.000 di akhir tahun. Kalau benar-benar dana ini masuk ke pasar modal, maka ini benar-benar menarik, teman-teman. IHSG bisa melejit. Nah, sekarang, bila benar dana jumbo tersebut dibelikan saham, kira-kira, ini yang penting ini, kira-kira akan digunakan untuk beli saham apa? Ini pertanyaan paling banyak ditanyakan. Wah, ini mau ada euforia ini, gitu kan. Ya kalau dibelikan saham, kalau enggak jadi euforia, gitu kan. Nah, tapi kalau ini dibelikan saham, kira-kira dibelikan saham apa? Sekali lagi saya tidak mau menyebutkan kode saham di sini. Ini bukan pom-pom gitu kan. Tetapi menurut saya potensi aliran dana itu akan mengarah ke beberapa saham. Yang pertama, saham Bukalapak itu sendiri. Pas IPO nanti mereka beli saham Bukalapak. Nanti kita lihat deh bagaimana transaksi saham Bukalapak. Apakah sedemikian besar nantinya. Yang kedua, saham-saham yang terkait dengan Bukalapak. Kita tahu Bukalapak itu berada dalam grup MTK. Dan itu MTK itu membawai banyak saham. Wah, teman-teman silakan cari sendiri nanti. Menurut saya masih sekitar itu sahamnya. Yang ketiga, saham-saham perusahaan digital atau startup. Karena Bukalapak adalah startup, maka teman-teman silakan mencari saham-saham perusahaan digital. Apalagi bank digital yang sekarang lagi rame. Wah, luar biasa. Yang keempat adalah saham yang secara teknikal sudah atau akan uptrend. Bentar lagi uptrend nih. Kalau MA20 motong ini uptrend nih gitu kan. Nah, itu berpotensi. Karena sekalian untuk menaikkan itu. Ada beberapa contoh. Teman-teman yang sudah ikut kelas Profita, yang sudah membuka rekening di Parindo Sekuritas Cilacap, di channel sudah kita jelaskan, sudah kita sebutkan saham-saham apa yang sudah uptrend dan akan uptrend. Nah, kalau teman-teman ingin tahu informasi tentang kode-kode saham, teman-teman bisa ikut channel Profita. Caranya yang pertama ikut kelas Profita, dan yang kedua membuka rekening di Parindo Sekuritas Cilacap. Di link deskripsi sudah saya jelaskan nanti. Yang kelima, sisa dana jumbo itu masuk ke saham-saham penggerak IHSG. Ini terkait dengan optimisme IHSG bisa tembus 7.000. Teman-teman cari. Dan yang terakhir, teman-teman silakan cari saham yang belakangan ini banyak diakumulasi asing. Kemungkinan besar dana sisa jumbo itu nanti akan ikut juga masuk ke situ. Sekali lagi saya nggak mau sebut kode saham. Kalau mau kode saham, teman-teman bisa ikut channel Profita. Itu free, gratis. Nah, teman-teman, demikian video kali ini. Jadi kalau teman-teman mengharap ada kode saham saya nggak mau sebutkan, teman-teman bisa cari sendiri nanti. Yang jelas menurut saya ini 6 kriteria saham-saham yang nanti akan kecipratan dana jumbo sisa IPO Bukalapak. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Apabila ada yang kurang puas, silakan tulis di kolom komentar, saran, kritik, apapun itu. Atau teman-teman bisa hubungi saya di nomor tertera. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam.